Gitu. Jadi ya silakan aja berliterasi digital, quote-quote bertebaran, nikmati itu, tapi jangan selesai hanya di quote ataupun reels yang menarik-menarik atau caption. Yes, ya perlahan-lahan mulailah baca buku. Mungkin sekali nggak enak, 2 kali nggak enak, 3 kali nggak enak. Mungkin di buku yang keberapa akhirnya ini adalah buku gue banget, atau di kopi itu ini adalah cup gue banget. Ngutip lah dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo atau Mbak Sujo Tejo itu kan, kalau kamu atau kalau teman-teman melakukan sesuatu yang disukai, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum menemukan hasil, tapi suatu saat nanti dari yang disukai itu akan menjadi ahli. Nah, kalau kita sudah di fase ahli, ya kita sudah tidak lagi mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus punya forum kecil. Pada Bu Yawisan ya, karena tidak ada satupun orang besar di Indonesia yang dia tidak terlahir dari forum kecil. Iya, betul. Gus Dur dengan forum Rebuan, ya kan? Cak Nun dengan Mak Iyahan, betul, ya kan? Terus Bung Karno, kalau baca buku-buku Bung Karno kan, waktu dulu kuliah kan punya forum kecil di Jatinangor, yang itu akhirnya menjadikan Bung Karno tokoh kan. Dan itu kata Bu Yawisan kayaknya nggak ada satu tokoh pun di Indonesia yang dia besar tanpa forum kecil. Kata Mbah Mun itu, ngaji sama pengajian itu 2 hal yang berbeda. Pengajian itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah melahirkan orang hebat. Tapi ngaji itu akan melahirkan orang alim dan orang hebat. Makanya ya tadi kan itu kan ngaji kan forum-forum kecil loh. Nggak mungkin kayaknya, setahu aku ya, ngaji itu ribuan orang tuh kayaknya nggak masuk deh. Ngaji kan perlu pemahaman yang mendalam, perlu per kalimatnya dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Welcome back di kanal YouTube kami, tentunya di Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan serawung podcast kembali, tentunya dengan beberapa teman komunitas atau perkumpulan anak-anak muda yang mana dalam hal ini fokus pada literasi, kopi, dan petualangan. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu penggerak kedai kopi, buku, dan petualangan tadi, yakni Angrian Haryanto. Assalamualaikum, Ang. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktu untuk serawung podcast bersama kami, Paham Perempuan. Akhirnya kita bisa bertemu kembali. Dan oke teman-teman, sebelumnya pastikan teman-teman ini sudah subscribe pastinya dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita langsung bincangkan saja terkait kedai kopi Satu Visi. Diceritain dong sama teman-teman ini khususnya ya, karena di Cirebon sendiri, entah kota atau kabupaten tuh belum banyak ya kedai kopi yang memang mereka berdampingan dengan buku gitu. Nah, makanya menarik nih Paham Perempuan ngajakin Kopi Satu Visi. Bisa diceritain Kang berdirinya Kopi Satu Visi dan siapa saja sih penggeraknya? Silahkan. Oke, selamat malam. Perkenalkan dulu ya. Saya tadi udah dikenalin sih. Gak apa-apa. Nama saya Rian. Asli Indramayu sih. Cuma lama di Cirebon sejak kelas 3 SMP dan sampai sekarang. Jadi Kopi Satu Visi ya 2020. Itu di launching secara resmi ke publik. Tapi sejak 2019 udah berkegiatan kalau secara gerakan ya. Tapi resmi di launching sebagai warung kopi atau kedai kopi itu di tahun 2020 awal Januari. Covid dong? Sebelum lah. Cirebon itu April. Masuknya ya? Baru resmi dinyatakan Covid. Oke. Kayak lembaga-lembaga resmi itu baru ditutup ya. Tapi Januari itu belum dan kayaknya masih isunya di luar negeri lah. Kayaknya enggak. Seakan-akan nggak akan masuk ke Indonesia, nyatanya ya akan masuk juga. Jadi di 2020 itu di awal Januari secara resmi meluncing aktivitas jual beli lah kedai gitu. Tapi ya sebelumnya kayak riset, ngedesain, mengkonsep itu ya di 2019 pertengahan. Itu udah mulai ya kita tur ke 3 kota di Bandung, terus di Jogja sama di Malang untuk melakukan riset penggalian data lah ya, karena apa yang kami lakukan kan perlu data. Di kota lain tuh berjalan nggak sih dengan konsep yang sama misalkan, atau dalam rangka pencarian konsep yang efektif lah untuk kedai gitu. 2019 gitu. Dan ya itu akhirnya kita menemukan kenapa sih harus kopi misal, kenapa juga harus ada literasi, kenapa harus ada
petualangan, kenapa nggak musik misal yang banyak dipakai ya di teman-teman kopi shop gitu. Ya karena ya dalam proses pencarian tadi yang pada akhirnya menentukan 3 hal tadi gitu. Dan itu pun selaras dengan Cirebon kalau menurut saya. Nah, data kenapa petualangan akhirnya kami masukkan juga itu setelah riset terakhir di Malang. Karena kalau Malang dan Mahameru kan sebetulnya 2 kota yang berbeda sebetulnya. Cuma kan orang mau ke Mahameru yuk berhentinya pasti di Malang kan. Betul. Sebelum ke Lumajang dan lain sebagainya lah melakukan aktivitas pendakian. Ya sama Cirebon kan. Cermai kan kalau pos pendakiannya Majalengka sama Kuningan. Tapi kan pos pemberhentian kendaraan kan Cirebon kan. Iya. Baik bus ataupun kereta ya baru akan melakukan pendakian baik Majalengka atau Kuningan. Jadi kayaknya cocok kalau ngambil konsep ini untuk di Cirebon gitu. Tuh. Kalau dari awal 2 orang sih sebetulnya banyak melakukan aktivitas kayak ngedesain, nge-layout, terus banyak ngobrol, sharing tuh. Aku secara person sama si Abiliman Johari itu banyak melakukan bantuan-bantuan secara langsung ya, atau dia juga yang terlibat di produksi atau di bar waktu awal-awal hampir mau 1 tahun lah. Kedai itu sama dia banyak melakukan aktivitas dan lain sebagainya gitu sih. Menarik sekali. Oh iya teman-teman, perlu diketahui Angrian ini adalah alumni HES atau Hukum Ekonomi Syariah dari kampus UIN SSC atau UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Keren sekali. Jadi namanya. Perlu sangat dibanggakan karena lulusan IAIN atau sekarang sudah menjadi UIN tadi. Nah, menarik teman-teman karena yang diceritakan sama Angrian ini tidak hanya ujuk-ujuk aja ya. Jadi kedai kopi gitu, tapi melalui riset tadi dan tentunya data yang real agar memiliki ya biar pondasinya lebih kualitas kuat, gitu. Ya memiliki kualitas gitu dan itu juga ada traumatik sebetulnya kenapa pada akhirnya melakukan hal tersebut. Kenapa? Jadi waktu awal-awal kuliah semester berapa yo 6 masuk ke 7 itu ya kerjasama dengan ya salah satu dosen ya kebetulan waktu itu di IAIN untuk terlibat dalam proses kerjasama di penjualan angkringan waktu itu. Tapi ya, udah ada kopinya, cuma nggak kopi yang digiling, tapi kita beli kopi di teman-teman di Jawa Timur yang udah bentuk bubuk gitu loh. Tinggal kita tuang pakai air panas terus disajikan waktu itu. Ya berjalan 1 tahun kalau nggak salah atau 1 tahun lebih bahkan, tapi akhirnya tumbang. Kenapa tuh? Ya namanya aktivis ya. Bukan aktivis apa ya, namanya orang aktif di kampus lah ya guys. Baik. Ya tahu kan kalau yang namanya temen-temen ya datang terus angkringan kan kita nggak transaksi di awal kan. Iya. Tapi di akhir ya. Ya makan dulu, minum dulu dan sebagainya, terus baru setelah itu bayar. Ya bayar. Ya banyak ya temen-temen bayarnya nanti ya gitu-gitu. Waduh. Terus kan ya ndak enak ya waktu itu. Akhirnya ya udahlah percaya aja. Cuma sering berjalannya waktu kan orang lupa ya. Bobor ya. Iya lupa akhirnya ya meninggalkan jejak hutang yang lumayan besar waktu itu. Akhirnya kayak ada traumatik tersendiri untuk punya usaha lagi gitu. Ya sampai di satu momen setelah itu tuh kerja dulu sebetulnya, nggak langsung buka satu visi. Tapi kayak kerja dulu 1 tahun gitu, di salah satu brand kopi shop lah di Cirebon. Nah setelah itu baru kayak, dan waktu kerja nggak ada pikiran untuk next aku pengen buka kedai, nggak ada. Ya udah kerja aja gitu karena ya salah satunya untuk menambal luka masa lalu. Di bab finansial ya khususnya. Proses ya guys. Tapi Angrian memang dari dulu suka kopi? Enggak. Aku nggak ngerokok kan. Dari kecil sampai ini belum pernah ngerasain. Ngerokok nggak pernah. Dan ya cukup jauh dengan kopi. Walaupun dulu di pesantren ya, misal di pesantren salaf kan identik 99% kan ngerokok ya anak-anak gitu. Rokok dan kopi saling berdampingan. Tapi aku nggak ngelakuin aktivitas itu. Jadi kayak agak jauh, dan pertama kali ya ngopi di kopi shop ya sama kayak teman-teman yang lain mungkin karena nggak pernah tahu kan menu kan unik-unik ya di kopi shop. Akhirnya aku milih americano, bukan espresso itu ya, satu unik namanya, kedua ya pasti lebih murah dibanding yang lain lah. Katanya pas datang dianterin baristanya kan satu sloki kecil gitu. Terus diminum tuh bikin kepala gitu. Tremor terus. Ini. Akhirnya ya kopi nggak enak lah. Dia kopi shop yang identik dengan anak-anak gaul, ya anak skena dan lain sebagainya lah, anak-anak indie. Tapi ya itu first impression atau apalah ya bahasanya ya. Pertama kali ngopi kayak gitu, dan kedua tuh V60 gitu. Ya sama. Kayak pertama-tama
minum fisik itu kaget kan, kok kayak gini ya rasanya gitu. Jadi yang nggak ada kepikiran untuk buka kedai. Oke. Kita lanjut ya, Ang ya? Boleh. Boleh diceritain nggak atau diinfoin filosofi dari logo Kopi Satu Visi itu sendiri? Kayak menarik namanya nih. Logo itu aku ganti 2 kali yang sekarang. Oh iya. Pertama tuh logonya bentuk grinder, terus ada bintang gitu. Nah grinder itu tuh dari sekian banyak alat seduh yang aku beli pas pertama kali, si kepala grinder itu, hopper namanya tuh pecah nyampe Cirebon. Aku beli online di Bandung di temen. Belum dipakai. Belum pakai. Pas nyampe Cirebon tuh pecah gitu tuh. Akhirnya aku balikin dan ya temen ngirim lagi si hoppernya yang atasnya itu gitu. Nah kayak ya ini baru mau mulai udah mendapatkan ujian lah ya gitu. Hoppernya pecah gitu. Akhirnya udah si logo dari grinder itu terjadiin jadi logo kedai gitu. Cuma sering berjalannya waktu kayaknya nggak enak juga. Barangkali kan apa ya bahasanya kayak plagiat atau apa gitu ya, walaupun tetap modifikasi, tapi kan takut ya namanya orang ya semakin terkenal brandnya, namanya khawatir nanti digugat dan kan banyak kan kasus-kasus yang seperti itu. Akhirnya berpikir keras untuk kayaknya logonya harus diganti gitu. Nah logo yang kedua tuh bener-bener logo tulisan tangan dan harusnya sih ya nggak bakal terjadi plagiat harusnya, karena bener-bener tulisan tangan pribadi. Buatan Aryan sendiri. Iya buatan saya sendiri. Itu kan bentuknya S ya, S kan ya satu ya kalau manunggal gitu-gitulah. Kalau bintangnya itu? Kalau bintangnya, bintang 1 tuh kalau di sepak bola kan menandakan dia sudah mencapai prestasi tertentu. Kalau misal di Serie A tuh harus mencapai 10 gelar dulu baru dapat bintang gitu loh. Jadi kayak bintang kan, ya itu kayak kita harus berprestasi dulu, baru layak mendapatkan predikat atau gelar lah bahasanya dengan indikasi ada bintang misalnya. Kalau dalam semesta kan bintang kan bersinar kan. Nah aku berharap ya logo ada bentuk S yang itu kan bentuknya ngebatik kan. Logo aku tuh ngebatik. Nah bintang tuh ya berharap bersinar, terus ada garis bulat itu yang menyatukan visi misi kita gitu loh. Ya batiknya itu batik waktu AC Milan, aku suka AC Milan karena di bola itu waktu menang terakhir di kejuaraan Liga Champions. Nah di salah satu pialanya tuh ada batik yang nggak tahu berasal dari mana, kalau nggak salah dari Yunani atau dari Italia gitu, yang tergantung di pialanya dan masih terngiang-ngiang. Kayaknya menarik deh karena itu kan simbol kemenangan ya, simbol kemenangan gitu. Akhirnya aku coba huruf S-nya tuh terbentuk seperti halnya batik tersebut gitu. Tulisannya apa sih? Kopi Satu Visi, bawahnya itu apa tuh? Kopi Satu Visi, merdeka atas nama rasa itu. Nah, merdeka atas nama rasa. Ya. Itu tagline sih mbak. Tagline. Kayak apa ya bahasanya, kalau orang pintar minum tolak angin. Oh iya, baik. Honda semakin iritnya juara, Yamaha semakin di depan, gitu-gitulah ya. Iya. Nah kalau aku ya gitu. Wah menarik sekali teman-teman. Jadi kayak aku ngerasanya kayak lagi nongkrong di Jogja nih gitu, kedai kopi dan buku tadi. Selanjutnya mungkin bisa di-spill juga sama teman-teman kegiatan apa aja sih yang ada di Kopi Satu Visi gitu, Ang? Kalau kita kan spesifikasinya kan ke 3 hal. Jadi kalau dulu itu di kedai aku yang lama waktu di Ruko itu ada semacam kayak kata-kata lah, kalimat lah ya. Itu tuh tertulis Kopi Satu Visi, titik temu pecinta kopi, literasi dan petualangan, menceritakan tentang romantisme sebuah kehidupan. Waduh. Tuh. Jadi ya Satu Visi itu ya titik temu teman-teman yang emang suka di kopi, terus suka berliterasi ya, terus suka petualangan gitu loh. Jadi ya terserah mau jadikan rumah, menjadikan base camp atau menjadikan apapun tempat ini ya mangga, terserah teman-teman gitu. Dan kegiatannya juga tidak jauh, kita membreakdown dari apa yang sudah kita sepakati ya sebagai komponen utama lah, atau apa ya bahasanya ya filosofi bergerak lah gitu. Ya event-event kita ya kayak mulai dari pelatihan, ada kita punya Satu Visi Academy, terus berbagai event kopi kayak misal baru hari ini tadi pagi itu ada Tarung Seduh pertemuan yang ke-17 atau Vol 17. Tarung Seduh namanya. Itu kompetisi kopi manual brew. Terus ada juga Adu Nyali, itu kompetisi kopi cup tester, uji cita rasa. Terus kalau di kopi ada pelatihan, workshop banyak kalau di sini gitu. Terus ada di Icip Diucap namanya. Itu tuh event untuk mengajak teman-teman supaya tahu kopi itu satu kopi dengan kopi yang lain tuh beda, gitu, nggak bisa sama, dan itu secara gratis. Biasanya kalau ada kopi-kopi baru yang belum tersajikan di meja seduh, itu kita bikin program dulu namanya di Icip Diucap, di share ke anak-anak
secara gratis bisa nyicipin kopi apapun yang akan disajikan di sini gitu. Mantap, mantap, kalau di kopi. Terus kalau di literasi aku ya bertandem dengan komunitas literasi senja, bahkan sebelum kedai ini ada kita udah rutin berkegiatan bersama, rutin setiap hari Rabu itu, dan bekerja sama juga dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Cirebon. Itu ada namanya ngaji buku, rutin setiap hari Rabu, udah berjalan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini. Wow, mantap. Terus kalau bulanannya tuh ada bincang buku. Kebetulan tadi malam juga ada tamu dari Semarang untuk membincangkan karya dia di sini gitu. Terus ada awal bulan namanya, itu tuh rekomendasi buku tapi by digital, baik foto ataupun video. Rekomendasinya apa nih, Ang? Bebas. Oh, bebas. Jadi kayak nggak hanya anak literasi senja, tapi siapapun yang pengen merekomendasikan buku bacaannya kepada orang lain, ya silakan. Setiap awal bulan kita punya program itu. Bukunya apapun bebas gitu. Yang menurut dia tuh layak direkomendasikan untuk orang lain. Karena kan biasanya orang habis kajian yang suka buku ya, kan bingung ya buku apa lagi yang pengen baca gitu. Nah, makanya ada program awal bulan itu. Setiap awal bulan kita rutin merekomendasikan 1-3 buku dari anak-anak gitu loh, untuk di-share ke teman-teman yang lain. Terus ada Aku dan Buku, itu review buku programnya. Gitu loh. Itu literasi. Kalau kalau tahunannya ada Caruban Literasi Festival. Wow. Kebetulan di sini tuh berapa kali ya? CLF 3, 4 sama terakhir kemarin 6. Itu kebetulan kita jadi tuan rumah. Itu kabupaten kota Cirebon. Senasional. Oh, nasional. Nasional. Banyak tamu-tamu dari luar kota termasuk adiknya Bung Pram Abasus itu pernah diundang. Waktu Caruban Literasi Festival periode pertama. Di tahun 2018, 19, itu yang tahunan. Tuh kalau yang jalan, karena programnya biasanya kita tiap tahun tuh upgrade sih. Tiap tahun ada kelas kepenulisan, tahun kemarin itu juga rutin gitu. Terus di petualangan kita rutin juga ada namanya Satu Visi Coffee Camp. Itu camp tapi edukasi ya. Kita menikmati alam tapi ada berbagai edukasi, mulai dari datang ke kebun kopi, mengenal proses kopi, terus ada fun brewingnya, ada tarung seduhnya biasanya, terus ada sharing session dengan petani gitu-gitu. Dan ya kita bisa langsung menyaksikan petik merah bahasanya kalau di anak kopi itu, manen kopi. Nah, kita mengajak teman-teman untuk merasakan experience secara langsung tentang bagaimana dinamika yang dialami oleh petani gitu. Terus rutin juga dengan berbagai komunitas untuk berkegiatan bareng. Ada Suara Alam Indonesia, ada Pesona Gunung Indonesia, ada NU Backpacker, ada Pendaki Indonesia, PI, dan komunitas-komunitas lain rutin berkegiatan. Kalau mereka ada event kita diundang, atau kita ada event mereka kami undang. Gitu sih, Mbak. Wow sekali teman-teman, banyak banget kegiatan yang dilakukan di kedai kopi Satu Visi ini. Malah ada yang menarik, Mbak. Ada orang yang DM di Instagram Satu Visi, nanyain, Mas, gitu kedai kopi apa komunitas, Mas? Iya loh. Aku bacanya hampir tertawa. Iya loh, benar. Karena kegiatannya banyak banget ya. Ya, hampir kayaknya 1 bulan tuh 6 lebih deh. 6 lebih itu tuh yang terpamflet. Kalau yang rutin-rutinnya hanya pamflet sekali doang. Itu yang ngelakuin intinya kan biasanya kalau acara-acara itu ada kepanitiaan gitu. Ya. Panitia dadakan atau dari internal Satu Visi aja? Ada yang dari internal kita, ada yang terkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi kayak komunitas lain, kayak terakhir kemarin Umar Ramah mau bikin event panjang di sini misal. Ya di-collab dengan teman-teman komunitas lain. Kadang mereka yang menjadi panitia, kita hanya sebagai tuan rumah. Atau teman-teman Primordial misal, mereka bikin event. Ya mereka yang ngurusin A sampai Z, kita hanya jadi tuan rumah gitu. Oke. Ada yang emang kami ngurusin sendiri, ada. Gitu. Hebat sekali teman-teman. Anggrian ini memang real pegiat literasi dan kopi juga gitu. Boleh nggak dinanya kayak agak sentimental mungkin, pendanaan dari setiap kegiatan ini gimana nih, Ang? Memang dipungut atau dikumpulkan dari teman-teman yang daftar itu atau gimana? Tergantung kegiatannya. Tergantung kegiatan. Kalau kegiatan misal yang hari ini aja, contoh ya ada program Tarung Seduhan, itu rutin kami laksanakan udah bulan ke-17 berarti, karena 1 bulan sekali. Itu yang pakai HTM. Pakai HTM dari teman-teman peserta yang terlibat dalam event ini. 1. Yang kedua, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang notabene adalah produknya masuk di kedai kami. Kayak misal dengan air mineral, kita bekerja sama dengan
nggak apa-apa sebut merek ya. Iya, nggak dengan apa-apa. Cleo misal. Terus kopi untuk pertemuan sekarang kita dengan HD Kopi Indonesia. Terus ada cemilan kita dengan TW Space gitu loh. Ataupun dengan media-media partner lain. Jadi event kita tuh ya satu kolektif, kedua ya dari teman-teman yang sesama industrinya untuk ya saling bahu-membahu sih. Awalnya tuh Tarung Seduh kolektif tok, Mbak. Awalnya. Gitu. Jadi ya udah kita iuran misal kebutuhan event nih berapa nih? Kan ada RAB ya bahasanya. Udah habis segini gitu. Ya udah kita gas aja iuran di breakdown-nya berapaan. Udah jalan awalnya. Nah, sering berjalannya waktu tuh kayak aku mau support dong gitu-gitu loh. Akhirnya ya gas aja. Nah, sering berjalannya waktu ya banyak teman-teman yang satu paham dengan kami gitu. Akhirnya ya pendanaan dari situ. Gitu sih. Atau kayak komunitas misal yang rutinan ya ndak ada pendanaan. Datangnya datang gitu-gitu. Atau kalau ada event-event yang agak besar misal kayak Caruban Literasi Festival gitu. Ya iuran kolektif, terus kayak dari anggaran perusahaan misal CSR gitu-gitu. Gitu sih. Atau anggaran pemerintahan ya mungkin ada tapi nggak banyak gitu-gitu. Yang sifatnya adalah to the point untuk event. Gitu sih. Pastinya banyak banget yang merasa tertarik akan hal ini ya, Ang ya. Maksudnya kayak ngopi, nongkrong ngopi, baca bukunya dapet, relasinya dapet gitu. Sejauh ini sih lumayan banyak. Iya, lumayan sejauh ini. Ini berarti kan kalau dihitung-hitung kurang lebih ya hampir 4 tahun ya ada ya. Ya 5 tahun jalan sih kalau anniversary hitungannya ya. Tahun kelima berjalan lah Tahun sekarang. kelima. Nah, sejauh dan sebanyak kegiatan yang sudah dilakukan di Satu Visi, apa sih Ang tantangan tersendiri dari Ang Rian pribadi ya sebagai owner Kopi Satu Visi sampai hari ini gitu? Ya tantangannya baik internal atau eksternal lah ya. Kayak eksternal lu misal sesuatu yang nggak bisa kita prediksi kayak pandemi. Mungkin juga bukan hanya kami kan di Satu Visi, tapi brand-brand lain atau lembaga-lembaga lain juga mengalami tantangan besar tersebut gitu. Terus cuaca. Cuaca kan ya kita tahu kan akhir-akhir ini ya dalam 3 atau 4 tahun terakhir sudah susah diprediksi kapan hujan dan kapan panas. Itu juga pada akhirnya menjadi dinamika yang kita nggak bisa mengcounter hal tersebut gitu. Iya betul. Ya udah ngalir, tapi itu yang menjadi tantangan. Karena musim panas yang berkepanjangan juga menjadi problem. Kayak misal di kopi pada akhirnya teori ekonomi kan, barang semakin sedikit maka semakin mahal. Iya betul. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu-gitu. Atau musim hujan Kota Cirebon khususnya, kalau hujan 4 jam, hujan gede, itu bukan hanya di kota yang banjir. Ini di sini di belakang kedai 4 jam itu sampai segininya orang dewasa. Ya Allah. Kenapa tuh? Nggak tahu juga, padahal sungai depan nggak pernah masuk ke sini, nggak pernah. Karena dari IAIN kan gini loh, nekuk loh. Nah di belakang situ kan posisi kayak gini kan, pertemuan. Belakang rumah ini atau? Belakang rumah yang jembatan nanti kan? Iya. Nah di pas jembatan sampai belakang IAIN itu cekung. Dan itu kalau hujan gede 4 jam sampai 5 jam, sering kali terjadi banjir. Ya off ya. Nah itu kan ya pada akhirnya juga menjadi problem ya, karena akses ke sini kan kepotong. Iya. Itu. Kalau internal banyak lah ya, kayak mungkin teman-teman kedai lain tutup itu menurutku bukan hanya karena seduhannya nggak enak, tapi karena manajemen usahanya nggak efektif atau nggak beres, ataupun melawan rasa sepi. Itu juga banyak banget teman-teman yang kalau datang ke sini dari awal sampai tutup tuh banyak nanya kayak, lu nggak jenuh gitu loh? Lu kalau nggak ada orang ngapain sih aktivitasnya gitu-gitu? Nggak ngerokok lagi. Nggak ngerokok lagi gitu. Ya hal-hal yang seperti itu yang secara internal ya. Karena kan kesepian kan salah satu yang lumayan membunuh kita juga kan selain DLL ya. Tapi ya karena kita tahu berjalan 5 tahun, tahu ketika misal sepi harus ngelakuin aktivitas apa, kayak karena kebetulan aku suka baca, ya udah kalau sepi aku baca sambil ngopi. Jadi kayak akhirnya nggak ada kebeban. Sepi, merasakan sepi ya wajar manusiawi, tapi mencoba mengalihkan pada satu hal yang ya udah kalau sepi ya momen gue untuk baca buku misal, atau berbenah aktivitas lain kayak prepare usaha atau evaluasi dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak yang aku rasa yang Rian ini. Jauh ini. Oke, kalau ini deh bahas menu boleh dong? Boleh. Inovasi dari Kopi Satu Visi sendiri yang beda dari kedai kopi yang lain apa nih? Kalau kita dari awal emang fokus di manual brew. Itu juga nggak tahu ya. Menurutku tidak banyak kedai kopi yang bermain di area itu.
Sebagian oke, di beberapa kedai kopi ada manual brew. BTW sambil minum boleh? Masih panas soalnya. Oh iya. Terus? Gitu. Karena fokus di manual brew tuh punya tantangan yang cukup besar. Apa tuh? Kita harus paham produk. Jadi kalau di dunia manual brew tuh ada apa ya bahasanya, kalau di kompetisi itu open service gitu. Jadi kita punya tanggung jawab, walaupun nggak semua customer pengen tahu. Iya. Tapi kalau ada customer, bahasa di anak kopi itu pendekar kopi gitu. Waduh. Yang pengen nanya-nanya ini kopi dari mana, MDPL-nya berapa, petaninya siapa, ditanamnya seperti apa, prosesnya apa. Ada yang nanya begitu? Ya ada, Mbak. Tapi aku nggak pernah memaknai dia sebagai pendekar yang negatif bagi pribadi. Wajar, karena orang nanya kan akan punya dua sudut pandang. Pertama mungkin emang dia pengen tahu untuk pengetahuan dia. Iya. Yang kedua emang pengen nguji kemampuan kita. Betul. Kedua-duanya tuh nggak ada yang salah kalau bagi saya. Ya misal nguji kemampuan kita, ya harusnya kan kita selalu upgrade dong, selalu belajar dong, Iya, selalu mengetahui ilmu-ilmu terbaru dong. Jadi ya nggak salah dong ketika dia nguji kita misal. Iya. Berarti kitanya yang salah kalau kita nggak bisa jawab. Ya tinggal kalau dilalanya nggak bisa yo, tinggal ngomong aja kan, kita belum tahu soal ini, nanti coba kita pelajari misalnya, itu kan nggak salah kan. Gitu loh ya. Manual brew punya tingkat ketrikian tersendiri dibanding kita fokus di menu-menu lain. Tapi ya kalau kita selain manual brew juga sama, ada beberapa kayak misal ini ada dialektika kopi susu misal, terus ada non kopi ada, terus pas pindah ke sini kita ada makanan berat, ada makanan sedang, dan ada makanan ringan, cemilan. Ya. Okay. Karena waktu kedaiku di lama nggak ada sama sekali. Makanan itu nggak ada? Nggak ada, cemilan nggak ada. Hanya pure ngejual minuman. Karena kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu. Akhirnya pas di sini lumayan cukup komplit gitu. Tapi banyak tamu-tamu hampir ya luar kota atau orang yang nggak aku kenal datang ke sini, itu kayaknya 90% tuh mesin manual, bro. 90%. Itu karena dikasih tahu the best-nya ini gitu, atau mereka langsung pesan itu gitu? Kalau luar kota kan, kalau di sini aku apa ya, 3S ya, sapa, salam, senyum, menolong. Nah itu kan akan jadi data awal loh. Nah mayoritas luar kota tuh banyak yang mereka dapat referensi dari temen, dari senior, dari bla 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 bla, dari ya keluarga dan sebagainya. Atau mereka ngeliat di Instagram, atau mereka ngeliat di Google. Nah dari situ biasanya kan Instagram tuh wajah kedai ya bahasanya. Iya. Wajah kedai kita gitu loh, untuk dipublish ke audiens. Nah dari situ ya banyak mungkin karena sering share tentang manual brew, ya mereka kalau sini ya mesen manual brew. Atau yang biasanya kan orang nanya ke coffee shop, Mas Mbak, opo bestsellernya gitu-gitu. Ya aku selalu bilang manual brew. Ya manual brew, karena aku suka manual brew gitu. Oke. Gitu. Wah, banyak sekali guys terkait perkopian dan perliterasian ini, dan menarik sekali ya tentang petualangan tadi. Jadi memang benar-benar di sini lintas usia kan, nggak cuma anak-anak muda tuh. Bocil. Iya, bocil. Terus, yang tua-tua juga. Yang tua-tua banyak, berkeluarga banyak. Di sini emangnya orang yang sudah berkeluarga bawa anak kecilnya ikut petualangan itu tadi. Ikut nyantai atau berkegiatan di sini, atau hanya sekedar menikmati menu-menu di sini gitu. Jadi sebetulnya lintas usia kalau di sini. Cuma ya tadi spesifik lebih banyak, atau mungkin orang lebih mengenal kalau di sini ya tempatnya anak-anak barista, tempatnya anak-anak penggiat literasi misal, atau tempatnya teman-teman komunitas. Lebih kayak gitu. Padahal ya kalau kita ya terbuka aja, siapapun ya welcome aja, nggak apa-apa gitu. BTW pernah nggak sih ngadain kayak pameran kopi gitu di sini? Kalau pameran itu pernah juga, launching buku terakhir kemarin pas bulan April. Aku kan collab sama almarhum Yusuf itu, Pak, terbitin buku apa jenenge? Buku foto. Itu ada pamerannya. Karena buku foto itu juga mengangkat tentang daily rutin atau kisah keseharian seorang barista dari mulai buka sampai tutup. Kayak filosofi kopi itu ya? Ya macam gitulah. Cuma ya itu grand issue yang kita angkat, yaitu tentang ya apa aja sih yang dilakukan oleh seorang barista. Apakah barista itu hanya sekedar bikin kopi misal, atau apa ya itu. Nah itu ada pamerannya. Jadi karena bukunya foto kan, otomatis ada pameran di sini. Gitu. Ini nanya tentang manajemen. Maksudnya kayak di kedai ini memang Angrian sendiri yang standby di bar, atau ada teman-teman yang lain untuk membackup itu?
Ada. Ya kebetulan istri juga alumni ekonomi ya. Jadi sedikit banyaknya bantu di bab manajerial, penentuan kebijakan strategis kedai. Kayak misal harus beli kopi, harus beli bahan baku, terus harus upgrade tempat. Ya itu juga banyak ngobrol sama istri. Kayak ya kapan ya kita harus beli ini, kapan harus beli itu gitu. Uang kitanya cukup nggak sih untuk melakukan upgrade, untuk melakukan ini itu gitu. Jadi kalau manajemen biasanya istri yang lebih dominan untuk ngurus gitu loh ya, keuangan. Terus di konten tuh ya almarhum Yusuf yang kemarin, almarhum Yusuf yang meninggal bulan puasa kemarin itu juga banyak kontribusi untuk konten-konten baik foto atau video di Instagram Kopi Satu Visi gitu. Terus banyak teman-teman di komunitas yang terlibat bantuin gitu-gitu. Terus di bar tuh tadi 2 orang, Abdul Iman Johari sama Yusuf juga yang pernah bantuin di bar. Nah kebetulan sekarang ya masih sendiri. Karena apa ya? Banyak sih orang yang mau kerja tapi aku tuh rada sensitif ya. Apa ya? Kayak Satu Visi tuh kayak anak gitu loh. Aku nggak mau ngasih anakku ke asal orang gitu. Kayak ada tujuan tertentu misal buat rekrutmen gitu Ada nggak sih Nggak ada. Oh nggak ada. Ya share ilmu aja gitu. Iya. Ada yang collab dengan komunitas programnya, ada yang collab dengan lintas teman-teman organisasi, lintas kampus juga. Ada yang emang dari person Satu Visi. Kan kita pernah bikin beasiswa menyeduh. Dan kalau nggak ada halangan bulan ini juga mau bikin yang part 2 atau vol 2 gitu. Nah itu ya karena kegelisahan aja sih. Tentang bagaimana aku yang pernah tidur di pesantren, pernah berdinamika dengan organisasi, pernah ngerasain hidup di komunitas, bahkan sampai sekarang tuh kayak ya pengen teman-teman yang sama, terlahir dari rahim yang sama, ya mendapatkan minimal soft skill lah, kemampuan bertahan hidup. Sisanya mau dipakai atau tidak ya silakan. Gitu sih. Atau pelatihan misal dari teman-teman organisasi ekonomi misal, ya sah-sah saja, welcome aja. Nggak ada perekrutan gitu, karena perekrutan di sini tuh nggak ada sangkut pautan dengan internal. Iya, dengan masa rekrutmen. Bahkan si Yusuf itu waktu aku rekrut, ketua organisasinya, dia kan satu organisasi denganku. Ketua organisasinya bilang, ini mau pelatihan di sini gitu. Aku nggak dilatih. Aku bilang ke dia, 2 minggu kamu cukup rutin selama 6 jam datang ke kedai. Terserah lu mau ngelakuin aktivitas apapun. Yang penting 6 jam di kedai. Mau beli, mau nggak beli, mau ngapain aja bebas. Yang penting selama 2 minggu dan 6 jam itu harus stay di kedai. Kalau lolos, ya kamu nanti aku ajarin. Kalau nggak lolos, ya silakan. Itu 2 orang, Mbak. 1 nggak lolos, ya Ucup lolos. Jadi nggak orang-orang yang di sini itu yang nggak pelatihan dulu, tapi lebih ke mental dulu, lebih ke siap nggak sih kalau ngadepin rame, siap nggak kalau ngadepin sepi, gitu loh. Karena kan orang lihat tuh kalau ke rame itu enak. Ya realitanya nggak seenak yang dilihat tuh. Repot dan lain-lain. Repot, kredit, emosi, capek kan. Dan harus bagaimana memanajemen waktu, manajemen produk dan lain sebagainya. Ya sepi juga sama kan, bagaimana kita melawan diri sendiri. Gitu. Itu kan nggak semua orang mau tuh. Yang dilihat kan hanya enak yo, mana-mana tuh. Berarti memang dimulai dari nol banget nih. Maksudnya uang-uang sing nggak tahu, nggak bisa sama sekali ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalau aku tuh prinsipnya, orang yang bisa sama orang yang nggak bisa tuh dalam konteks yang sama, Mbak. Karena orang yang bisa kalau nggak mau berproses atau belajar, ya sama aja. Orang yang nggak bisa sama sekali tapi dia mau berproses dan belajar, ya akan bisa juga endingnya. Jadi yang digarisbawahi itu kemauan terlebih dahulu. Kemauan dulu, berjalan dulu. Kemampuannya muncul. Ya, kemampuannya akan nyusul dengan sendirinya. Gitu. Mantap sekali guys obrolannya hari ini. Berarti ngadmin di Instagram sendiri, Instagram dari awal nggak pernah terlepas ke siapapun. Mantap. Dari awal. Desain juga sendiri? Nggak, kalau desain nggak. Desain ada yang bantuin. Banyak sih kalau desain ya. Ada Rian dulu, namanya sama denganku. Terus sekarang kerja di perbankan dia. Terus ada si Adit, sekarang kerja di digital agensi gitu, di perusahaan gitu. Dan baru sekarang kalau desain dipegang sendiri tuh kayaknya baru 1 tahun terakhir deh kayaknya. Karena nggak ada orang. Ya situasi dan kondisi yang harus memaksakan
survive lah bahasanya. Tapi akhirnya kan skillnya jadi nambah. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau boleh tahu koleksi kopi di Satu Visi ada berapa, Ang? Kalau yang kopi-kopian, aku manual lu ada V60, Javanis, Tubruk. Terus kopi susu, cappuccino latte, Vietnam drip, terus apa lagi ya? Bonbon. Kurang lebih 8 sampai 10 lah. Kalau yang khusus untuk kopi-kopian ya. Iya. 8 sampai 10. Banyak juga ya. Oke. Udah banyak sih dibanding yang lain. Yang lain banyak banget. Kualitasnya tetap. Oke, teman-teman, untuk yang belum tahu kedai kopi Satu Visi, teman-teman bisa cek Instagramnya, apa namanya? Kopi Satu Visi. Kopi Satu Visi. Bisa lihat di akun Instagramnya, karena tadi yang dibilang Aryan itu Instagram adalah mukanya kedai. Iya, wajah kedai lah ya. Kayak katalog lah ya. Kalau kita mau beli pakaian, beli. Bukanya dari jam berapa? Semenjak di sini sih jam 1 sampai jam 10. Jam 1 sampai jam 10. Karena kan tetangga-tetangga ndak enak. Iya. Waktu dulu aku di sana, itu biasanya tutup tuh ditandai dengan azan subuh. Masya Allah, sampai subuh. Itu baru tutup tuh kamu. Okay. Kalau di sini ya nggak enak karena ada tetangga kan. Iya. Dan mayoritas tuh setelah aku riset di wilayah sini didominasi oleh lansia atau orang yang sudah berumur. Jadi aku ngormatin mungkin butuh istirahat dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah cukuplah sampai jam 10 juga gitu. Nah, buat teman-teman muda di sini juga perlu digarisbawahi, nggak cuma anak muda aja, lintas usia, anak-anak kecil yang mau nongkrong, yang mau nyari perliterasian ataupun petualangan, boleh banget mampir di Kopi Satu Visi. Dan banyak banget menunya, nggak cuma kopi kok. Dan silahkan ikut kegiatan yang sudah disampaikan Angrian tadi. Ada yang free dan ada yang berbayar memang. Dan mungkin apa nih, Ang? Ajakan untuk teman-teman muda, kan kenyataannya anak-anak muda nih tingkat literasinya masih rendah nih gitu. Biar cukup santai kan didampingi dengan kopi dan petualangan tadi. Ajakannya apa nih, Ang, buat teman-teman muda? Ya pasti perlu pemantik ya. Aku tahun 2022 itu waktu buku pertama aku launching yang Merdeka Atas Nama Rasa, aku mencoba untuk memberanikan diri tur 9 kota besar di Indonesia, di Jawa khususnya. Karena aku pengen tahu bagaimana sih luar kota, dinamikanya mereka seperti apa, satu itu. Kedua, untuk mengalahkan diriku sendiri kan banyak orang, jago kandang tok, beraninya di Cirebon gitu. Jadi kayak pengen, pengen tak buktiin bahwasanya ya ke kota manapun hayu-hayu aja gitu. Sampai Jogja tuh deg-degan ya. Makanya masuk Jogja kan gerbangnya orang-orang literat kan, ahli-ahlinya literasi di sana. Gitu ya. Ya deg-degan tapi ya harus tak jalani. Akhirnya ya dari situ sih emang butuh pemantik. Anak-anak muda butuh pemantik, dan dari 9 titik yang aku lalui tadi ngambil kesimpulan bahwasanya emang pasca pandemi problematika di regenerasi ya. Peralihan apa jenenge karakter, terus kebudayaan, terus situasi dan kondisi baik sosial atau politik kan. Itu yang pada akhirnya ya orang bergeser dari buku fisik misal ke digital. Nggak salah karena kemudahan juga kan pada akhirnya. Tapi ya itu karena akhirnya terlalu nyaman di digital, sehingga kalau digital kan yang banyak ya, walaupun ada buku digital, tapi yang banyak bertebaran kan quote-quote gitu-gitu kan, atau yang enak-enaknya aja lah. Padahal kan satu buku kan nggak selamanya enak, ada dinamika, ada tarik ulur, dan banyak problem lah. Kayak urip lah ya. Ya makanya aku sih ngajak, ya silakan aja menikmati literasi digital, karena itu juga bagian dari literasi. Tapi nggak hanya selesai menikmati literasi digital. Ya mulailah membaca, awalnya ya apapun buku yang menurut teman-teman semua tuh paling disukai, apapun, bebas genrenya, mau novel, sejarah, filsafat, ataupun bahkan komik sekalipun. Komik sekalipun silakan. Kalau sudah merasa buku itu penting, udah kayak di level makan minum misal, yo nanti juga akan dengan sendirinya, Mbak. Akan ketagihan sendiri. Akan ketagihan dengan sendirinya. Tapi ya itu butuh pemantik. Mungkin siapapun ya, nggak mungkin lah dilala ijek-ijek langsung suka, itu kayaknya nggak mungkin. Tetap butuh pemantik. Makanya kenapa di sini banyak event-event atau buku tuh hanya di rak doang, terus banyak lebih mengaktualisasikan buku dalam realita atau dalam diskusi-diskusi. Ya karena aku rasa butuh untuk melakukan pemantik-pemantik tersebut gitu. Sisanya ya ketika sudah menemukan, membaca dan merasa nyaman dengan buku yang menurut dia
genrenya paling tepat ya silakan untuk mendalami itu, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi ya silakan aja berliterasi digital, quote-quote bertebaran, nikmati itu, tapi jangan selesai hanya di quote ataupun reels yang menarik-menarik atau caption. Yes, ya perlahan-lahan mulailah baca buku. Mungkin sekali nggak enak, 2 kali nggak enak, 3 kali nggak enak. Mungkin di buku yang keberapa akhirnya ini adalah buku gue banget, atau di kopi itu ini adalah cup gue banget. Ini deh menanggapi ini Indonesia Emas 2045, Ang. Yo, semoga sih. Semoga kita masih hidup. Semoga emasnya beneran ya, bukan diambilin oleh orang asing. Terus ya. Ya pasti kita mempersiapkan SDM lah ya, sumber daya manusia untuk bisa mengelola sumber daya alam kita yang melimpah kan. Ya kebayang katanya di luar negeri kan untuk nanam pohon aja susahnya minta ampun kan. Kita biji-bijian taruh aja juga hidup kan. Urip dewek ya. Iya, bahkan di tembok itu di sini banyak pada tumbuh loh. Iya betul. Tembok nggak tanah loh di sini. Nggak disuruh juga ada. Iya, makanya perlu sumber daya manusia agar bisa mencapai Indonesia Emas gitu. Karena nggak bisa hanya slogan atau hanya apa ya kata-kata yang terus digaungkan, tapi emang secara real kita butuh untuk mencapai itu. Ya semoga sih harapannya Bung Karno, harapannya Bung Hatta dan funding-funder negara ini ya harapannya bisa tercapai, bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri gitu. Harapannya ya tentu dengan tadi penggolongan SDM yang berkesinambungan, gak hanya selesai di seminar atau workshop atau pelatihan, tapi harus ada pemagangan, harus mulai melakukan pendistribusian, mulai melakukan pengawalan sampai anak-anak kita atau anak-anak muda bisa menemukan jati dirinya. Kalau di konteks agama Islam kan waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu katanya ya. Kalau salah ya aku mohon maaf ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya kan. Nah, pelatihan itu adalah mengantarkan seseorang untuk menemukan dirinya sendiri. Setelah ketemu ya silakan output yang akan dilaksanakannya apa gitu ya. Karena aku rasa nggak ada orang yang bodoh. Mungkin sistemnya saja yang pada akhirnya mengarahkan orang itu jadi bodoh. Jadi ya ketahuilah semua orang punya kepintaran, kehebatan masing-masing di luar akademik. Nah, tujuan daripada tadi mengasah soft skill adalah semua orang punya kemampuan, semua orang punya keterampilan, semua orang layak untuk jadi ahli di bidangnya masing-masing. Gitu sih. Mulainya ya mau dulu gitu ya. Yo, dari mau kemauan dulu. Sekalian closing statement boleh? Closing statementnya ya lakukan apa yang teman-teman suka, karena yang aku rasa ya kerja pada sesuatu yang kita suka itu enak-enak, sedap. Ya banyak nggak enaknya tapi banyak enaknya. Okay. Jadi kayak nikmati, terus lakukan apa yang menurut teman-teman itu emang suka gitu. Ngutip lah dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo atau Mbak Sujo Tejo itu kan, kalau kamu atau kalau teman-teman melakukan sesuatu yang disukai, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum menemukan hasil, tapi suatu saat nanti dari yang disukai itu akan menjadi ahli. Nah kalau kita sudah di fase ahli, ya kita sudah tidak lagi mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Nah ini yang menurutku jarang disampaikan orang, sehingga ya kita disibukkan dengan capek mencari uang. Betul. Tanpa kita menjadi ahli dan uang yang nyari kita. Iya. Gitu. Dengan alibi tadi realistis dan lain sebagainya. Semangat ya guys. Teman-teman, menarik sekali obrolan di Serawung Podcast kali ini, dan sekali lagi terima kasih banyak Aryan sudah berkenan meluangkan waktu di Serawung Podcast kami. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, dan semoga obrolan yang daging ini bisa mencerahkan teman-teman anak muda khususnya entah di Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon, bahkan mungkin semua kota gitu, karena berdampingannya kopi dan buku itu sangat menarik, gak separang-separang banget gitu. Dan katanya kan orang-orang bilang ilmu-ilmu yang ada di tongkrongan ini, di warung-warung kopi, kedai kopi itu tidak ada di bangku perkuliahan gitu. Bener gak? Ya kata Bu Yausen sih gitu. Waktu 2017 itu pernah Mbak ya. Kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus punya forum kecil. Kata Bu Yausen ya. Karena tidak ada satupun orang besar di Indonesia yang dia tidak terlahir dari forum kecil. Iya betul. Gus Dur dengan forum Rebuan, ya kan. Cak Nun dengan Mak Iyahan, betul. Ya kan. Terus Bung Karno, kalau baca buku-buku Bung Karno kan, waktu dulu kuliah kan punya forum kecil di Jatinangor. Yang itu akhirnya menjadikan Bung Karno tokoh kan.
Dan itu kata Bu Yosen kayaknya nggak ada satu tokoh pun di Indonesia yang dia besar tanpa forum kecil. Nah itu yang pada akhirnya spirit aku untuk sama temen-temen ya. Terus buku yang sedang aku baca sekarang tentang Mbah Mun, perjalanan hidup Mbah Mun. Kata Mbah Mun itu ngaji sama pengajian itu 2 hal yang berbeda. Pengajian itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah melahirkan orang hebat. Tapi ngaji itu akan melahirkan orang alim dan orang hebat. Makanya ya tadi kan itu kan ngaji kan forum-forum kecil loh. Nggak mungkin kayaknya setahu aku ya, ngaji itu ribuan orang tuh kayaknya nggak masuk deh. Ngaji kan perlu pemahaman yang mendalam, perlu per kalimatnya dipahami, apalagi di pesantren kan utawi ini itu sampai detail itu kan gitu loh. Nah, itu yang kata Mbah Mun akan melahirkan orang. Makanya aku selalu rutin untuk merawat forum-forum kecil. Dan terakhir itu Gus Nemi Buntet itu pernah ngasih nasihat, kalau mau jadi orang besar jangan pernah meninggalkan forum atau ruang-ruang yang pernah membesarkanmu. Jadi ya terus merawat selagi bisa ya. Ataupun mungkin dengan dinamika yang baru ya kamu jangan pernah tinggalkan itu. Gitu. Itu yang akan menjadikan kamu akan jadi orang besar. Gitu. Selalu ada Bang. Terima kasih banyak. Oke teman-teman. Iya berat. Ini Kopi Satu Visi ini adalah the real of gerakan akar rumput yang terus berjalan. Semoga teman-teman tertarik dan semoga Kopi Satu Visi ini semakin berkembang, semakin maju dan gak bosan ya kolaborasi sama Paham Perempuan. Barangkali ada acara-acara nanti di lain waktu Paham Perempuan bisa stay di sini juga. Monggo. Pastikan teman-teman subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan silahkan follow Instagramnya Kopi Satu Visi. Teman-teman silahkan mampir juga untuk sharing dan diskusi terkait keilmuan perkopian, perliterasian, ataupun petualangan-petualangan tadi. Pastikan juga sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.